Halo semuanya, sahabat Ruang Ilmiah. Kembali lagi dengan saya, Darmanto Urya. Kali ini kita akan membahas mengenai penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang menjadi pertanyaan, kapan metode kuantitatif dan kualitatif itu digunakan? Nah, antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif itu tidak perlu dipertentangkan, ya, karena kedua penelitian tersebut tentunya bisa saling melengkapi dan masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahannya. Metode kuantitatif digunakan apabila yang pertama, ya, bila masalah yang merupakan titik tolak sudah jelas. Secara definisi, masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan pelaksanaan. Dalam menyusun proposal penelitian, masalah itu harus dibuktikan dengan data, ya, baik data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Misalnya, saya akan meneliti untuk menemukan pola pemberantasan kemiskinan. Nah, maka data orang miskin sebagai masalah itu harus menjadi suatu rujukan, ya, harus ditunjukkan atau dibuktikan. Kemudian yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Metode penelitian kuantitatif itu cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak terlalu mendalam. Bila populasi terlalu luas, maka penelitian itu dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bila ingin diketahui keperlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Nah, untuk kepentingan ini, tentunya metode eksperimen itu paling cocok digunakan. Misalnya pengaruh jamu tertentu terhadap derajat kesehatan. Yang keempat, bila penelitian bermaksud menguji hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian dapat berbentuk, ya, hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Nanti saya akan jelaskan pada video saya yang lainnya yang berkaitan dengan penjelasan apa saja itu hipotesis deskriptif, apa saja hipotesis komparatif dan asosiatif. Kemudian yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Nah, misalnya ingin mengetahui IQ anak-anak dari masyarakat tertentu, maka dilakukan pengukuran dengan tes IQ. Maka diperoleh hasil penelitian secara akurat berdasarkan fenomena empiris yang tentunya hasil dari data tersebut itu dapat diukur. Yang keenam, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validasi pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Yang berikut, kapan kita menggunakan metode kualitatif? Nah, metode kualitatif ini digunakan untuk kepentingan yang berbeda, ya, bila dibandingkan dengan metode kuantitatif. Yang pertama, ya, bila masalah penelitian itu belum jelas, masih remang-remang atau mungkin masalah masih gelap. Kondisi semacam ini sangat cocok diteliti dengan metode penelitian kualitatif, ya, karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke subjeknya, ya, ke orangnya, ya, melakukan penjelajahan, ya, sehingga masalah akan ditemukan dengan jelas. Ya, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu subjek, ya, misalnya mencari sumber daya alam, ya, penambangan dan sebagainya, maka itu dibutuhkan eksplorasi untuk mendapatkan informasi atau data yang akurat. Nah, itu diperlukan penelitian kualitatif. Yang kedua, untuk memahami makna di balik data yang tampak. Gejala sosial itu seringkali tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Setiap ucapan tentunya, atau setiap ucapan dan tindakan tentunya akan dimaknai berbeda-beda. Nah, sebagai contoh, orang yang menangis, tertawa, kemudian ada cemberut, mengedip mata, memiliki makna tertentu. Ya, setiap orang akan menilai dengan cara yang berbeda-beda. Menurut penelitian kuantitatif itu benar. Ya. Menurut penelitian kualitatif, sesuatu informasi atau data itu benar, tetapi justru menjadi tanda tanya menurut penelitian kualitatif. Nah, dan itu bisa saja terjadi. Contohnya, ya, sebagai contoh, ada 99 orang menyatakan bahwa A adalah pencuri, si A adalah pencuri. Sedangkan satu orang menyatakan tidak. Apakah secara kuantitatif itu dikatakan bahwa si A itu adalah benar? Belum tentu, ya, menurut 99 orang. Tetapi bisa saja menurut satu orang bahwa si A itu bukan pencuri dan si A itu adalah benar. Nah, ini perlu pendekatan kualitatif. Jadi tidak selamanya segala sesuatu itu harus dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Tetapi suatu fenomena atau gejala atau masalah tertentu bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang tidak bisa dilakukan oleh pendekatan kuantitatif. Kemudian yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang kompleks itu hanya dapat dijelaskan kalau peneliti melakukan penelitian dengan metode
kualitatif dengan cara ikut berperan serta, ya, melakukan wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Dengan demikian, maka ditemukan pola-pola hubungan yang jelas. Kemudian yang keempat, memahami perasaan orang. Nah, perasaan seseorang itu akan sulit dimengerti kalau tidak dengan pendekatan kualitatif, ya. Dengan teknik pengumpulan dan wawancara yang mendalam dan observasi, itu berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain tersebut. Dan ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian yang kelima adalah untuk menghubungkan teori. Metode kualitatif itu paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori, ya, yang digabungkan melalui data yang diperoleh melalui lapangan. Teori yang demikian itu dibangun melalui grounded research. Pada tahap awal, penelitian melakukan penjelajahan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala. Hipotesis tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi dengan pengumpulan data yang lebih mendalam. Ya, bila hipotesis terbukti, maka akan menjadi tesis atau teori. Yang keenam, untuk memastikan kebenaran data. Data sosial seringkali sulit dipastikan kebenarannya. Ya, data diuji dengan kredibilitasnya, penelitian berakhir sampai data itu jenuh. Cara mendapatkan informasi yang berulang atau jenuh, maka penelitian itu berakhir. Kemudian yang ketujuh, meneliti sejarah perkembangan. Dengan menggunakan data dokumentasi, ya, wawancara mendalam dengan kepada pelaku atau orang yang dipandang tahu, ya, misalnya meneliti sejarah perkembangan kehidupan raja-raja di Jawa, sejarah perkembangan masyarakat tertentu, maka penelitian kualitatif itu dapat dilakukan. Nah, ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Dengan demikian penjelasan saya yang berkaitan dengan kapan metode kuantitatif digunakan dan kapan metode kualitatif digunakan. Semoga hal ini memberikan manfaat. Jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya agar saya bisa men-sharingkan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan skripsi metodologi penelitian. Sekian dan terima kasih.